Teman, gua Agnes dari server 146. Oke ya, kali ini gua mau jelasin setiap break es ya, sama break yang bisa dibilang setara sama break es ya. Kebanyakan dari teman-teman masih suka nanya ya, Bang, break ini cocok buat apa, Bang? Digi ini cocok pakai breaknya kayak gimana? Jadi gua inisiatif mau bikin konten ini biar kenapa? Biar kalian bisa ngeramu break kalian sendiri ya. Jadi ya bertanya boleh, tapi ya sekali-sekali ngeramu break sendiri juga oke kok. Oke, ya kita lanjut aja langsung ya teman-teman. Oke ya, break ini bisa kalian lihat di change. Oke, klik break, change, terus view talent ya teman-teman. Nah di sini ada banyak sekali break ya. Nanti gue bakal jelasin break S-nya doang ya, sama break yang bisa dibilang S juga ya, tapi yang nggak ada keterangan S-nya cukup bagus ya buat dipakai ya. Dan juga gue bakal sedikit jelasin breaknya cocok buat siapa-siapa ya. Jadi jangan dilewatin ya. Semoga aja bermanfaat. Oke, langsung aja kita ke child ya teman-teman. Oke, di sini child ada energi vein ya. Oke, energi vein ini ngurangin energi satu ya teman-teman. Change-nya 20%. Jadi ini biasa dipakai buat tipe-tipe yang suka ngurangin energi ya. Contohnya Jesmon, teman-teman apa tuh formasi yang ngurang energi ya, biasanya bawa Davmon, bawa Jesmon yang bisa ngurang energi, Maste ya. Ini biasa mereka yang pakai tipe-tipe pengurang energi biasanya pakai energi vein ya. Itu level maksimalnya 5 ya teman-teman. Jadi 100% ngurangi satu energi kalau dia full level ya. Jadi kalau istilahnya kayak gini, kalau kalian pakai keempat digi ya, Digimon kalian ada 4 nih diformasikan, pakai semua energi vein. Jadi di awal-awal dia langsung ngurangin 4 energi. Biasanya setiap timer itu ada penambahan energi ya. Biasanya cuma 4 itu setiap timer, tapi karena ada skill timernya, dia nambahin satu energi saat di awal, 2 energi saat di awal. Kalau si siapa ya? Kalau si timer yang paling cepet energinya itu si Yamato ya. Yamato biasanya langsung tiba-tiba 8 ya. Tapi karena efek energi pain ini sisanya tinggal 4 ya teman-teman. Kan 11 maksimalnya. Jadi Yamato biasanya langsung 8 ya, karena dia tipe yang speed ya. Jadi langsung berkurang 4, sisanya tinggal 4. Kayak gitu ya teman-teman fungsinya energi vein. Yang kedua di sini ada inevitable hit ya. Inevitable hit ini kalau diartikan saat masuk battle pertama kali langsung dapat shield ya sebesar 9% untuk setiap levelnya ya, dari total maksimal HP. Jadi kalau darah kalian 100k ya langsung dapat 9%, berarti 9000 ya teman-teman. Shield ya teman-teman, bukan darah tapi shield, tergantung max HP kalian. Itu level maxnya itu 5 ya, jadi sekitar 45% ya. Tapi untuk dapat ke level 4 dan 5 nya wajib pakai kartu ya. Kartu apa ini, gua lupa. Ini Advanced Digital Circuit ya teman-teman. Jadi di level 3 itu bisa pakai poin, level 4 dan 5 nya wajib pakai yang kartu tadi ya, pakai si Advanced Digital Circuit ya teman-teman gitu. Lanjut lagi, di sini ada hard guard ya teman-teman. Hard guard ini kalau diartikan ketika pertama kali darah kalian di bawah 50% itu boost life seal. Jadi langsung dapat seal ya. Jadi ketika darah kalian 50%, kena tembak serangan kritikal ya. Oke, serangan tinggal 50% ya, langsung dapat shield ya, 4% per levelnya. Maksimal itu ada 5 level ya, jadi sekitar 20% shield ya teman-teman. Jadi ketika darah kalian 50% langsung dapat shield itu 20%.
Maksimalnya itu 5, terus kalau mau keempat dan kelimanya sama kayak inevitable hit, itu wajib pakai digital circuit tadi ya teman-teman. Terus selanjutnya di sini ada yang rada-rada setara, sedikit setara ya. Oke, bukan setara tapi cukup kuat lah efeknya ya, di child ya. Di sini ada Grace ya teman-teman. Grace ini chance-nya 20% ya. Nambahin HP 70 ketika kena serang ya. Jadi ketika kalian diserang itu HP kalian otomatis bertambah ya. Jadi saat diserang langsung nambah darah ya. Itu cuma nambah 70 HP ya, 70 perak ya. Jadi maksimalnya kalau nggak salah 4 ya, jadi 280. Jadi tiap kali kena serangan 280 kecil ya teman-teman. Chance-nya 20 per level ya. Kalau nggak salah ini 4 atau 5 ya teman-teman max-nya ya. Jadi ya kaliin aja 20% ya, kalau dia 4 80%, kalau dia 5 ya 100% nambah darah ya teman-teman. Selanjutnya di sini ada blok ya. Oke, blok ini ketika blok, jadi ketika ngeblok itu damage-nya berkurang 2% ya, maksimalnya itu kalau nggak salah 4 ya, jadi 8%. Di sini juga ada blazing, jadi nambahin efek recovery 3%. Jadi kalau kalian pakai Sakuya ya, healnya, jadi buat khusus yang kalian pasang, misalkan kalian pasang di Omega Sakuya heal ya, itu biasa cuma 15k, jadi dia nambah 3%, dikaliin kalau nggak salah 5 ya, jadi 15%. Jadi dari 15k nambah 15%, cuma Omega doang yang dapat karena Omega yang pakai blessing ya. Terus di sini ada punch ya. Punch ini nambahin chance tamnya ya. Jadi tam itu serangan skill kedua ya, anggap aja special skill dari auto attack ya. Jadi dia nambahin punch ya, punch nambahin tamnya 2% ya, itu maksimalnya 4 atau 5. Oke, pokoknya kalau dia 4 dikali 4 jadi 8%, kalau dia 5 itu 10% ya teman-teman. Oke, untuk child mungkin itu aja, yang lain standar ya teman-teman. Nambahin attack, nambahin defense, nambah speed, nambah critical, nambahin anti crit, nambahin block break ya, itu standar ya teman-teman. Oke, langsung kita ke adult ya. Resisten, oke, ini wonder ya, wonder cuman nambahin change-nya 20%, 70 damage ya, kecil ya teman-teman. Oke, lanjut ke adult ya. Oke, adult di sini ada keeper ya teman-teman, ranknya S. Oke, break S. Ketika fight dimulai dapat barir yang ngurangin damage sebesar 30 attack ya, kecil ya teman-teman. Tapi gua nggak tahu kalau orang pakai ini, pakai si keeper ini, kalau dia full barirnya bisa langsung penuh juga setara dengan darahnya ya teman-teman. Tapi kalau penjelasan di sini cuman 30 attack ya teman-teman, kecil sekali ya teman-teman. Oke ya, itu untuk keeper ya, tapi ya nggak tahu ya gimana mekanismenya, tapi keseringan barirnya tebel ya, shieldnya tebel ya teman-teman. Tapi ya di sini cuma 30 attack. Jadi ketika kalian masuk masuk ke fight pertama langsung ngasih shield ya teman, langsung ngasih shield yang ngurangin 30 attack ya teman-teman. Gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke yang kedua, True Sword Aura. Oke, True Sword Aura ini efeknya ketika kamu membunuh musuh, semua Digimonmu mendapatkan 2% damage tambahan. Nah, itu maksimalnya 5 ya. Jadi total 10%. Jadi harus wajib bunuh dulu selama 2 giliran ya. Jadi kalau kalian bunuh musuh, itu otomatis seluruh Digimon kalian dapat tambahan 10% damage ya selama 2 giliran. Sangat bermanfaat ya. Oke, ini biasa gua pasang di support hitter atau second hitter ya. Kalau hitter utama gua full damage, hitter kedua baru gua kasih True Sword Aura ya, karena dia cuman buat bantu-bantu hitter utama ya. Jadi nambahin damage 10% buat seluruh tim selama 2 giliran ketika musuhnya mati ya teman-teman. Oke ya, gitu ya penjelasan True Sword Aura. Oke, lanjut lagi di
Adult yang ketiga ada subblade ya teman-teman. Setiap giliran, setiap permulaan turn ya, itu nambah permanen 4% attack ya. Totalnya ini kalau nggak salah ada 6 level ya. Jadi total 6, kalau kalian maksimal itu 24%. Dan dia nambahnya permanen ya teman, setiap giliran stuck 5 kali. Jadi bisa nyetak selama sebanyak 5 kali. Jadi kalau dihitung-hitung 24%, di giliran kedua 24%, di giliran ketiga 24%, sampai giliran kelima stucknya habis ya, sampai 5 kali dia bisa stuck sebanyak 5 kali ya teman-teman. Nambahin attack 24% terus gitu ya teman-teman. Jadi nambahnya sangat banyak ya teman-teman. Untuk level maxnya pakai poin itu 3 ya teman-teman, jadi sekitar 12%. 3 kali lagi kalian wajib pakai pakai si digital circuit tadi ya teman-teman. Kalau nggak salah yang pertama itu 100, 150 sama 200 ya teman-teman. Cukup banyak ya, berarti total 100, 150, 200 ya, sekitar 5 Digimon Ultimate harus kalian korbankan untuk fullnya ya teman-teman subblade ini. Yang kedua juga ada wall casting ya. Wall casting ini sama kayak subblade, cuman bedanya itu defense ya teman-teman. Dia nambah defense sebanyak 8%. 8% kali 6 itu berapa itu? 36 ya. 32 tambah 16, 8 kali 6, 48% setiap giliran ya teman-teman. Jadi setiap giliran itu nambah permanen 48%, 48%, 48%, sampai stuck ke 5 ya. Sampai 5 kali nyetak dia stop ya, nggak ada stuck ke 6, jadi 5 kali nambahnya ya teman-teman. Begitu terus ya teman-teman. Lanjut lagi kita ke yang efeknya yang agak setara ya. Oke, di sini ada adultnya. Kita lihat adult ada nggak? Oke, nggak ada ya. Sisanya itu pengurang debuff ya, penambah debuff ya teman-teman. Oke, ini kalian bisa baca sendiri, nggak terlalu signifikan ya. Ini nambahin poisonnya, kalau ada poison nambahin damage-nya 3% ya. Oke ya. Lanjut lagi kita ke perfect ya teman-teman. Oke, yang pertama itu di perfect ada energi weaken ya. Energi weaken ini menjelaskan ketika mati. Jadi kalau ada Digimon kalian yang dipasang energi weaken, contohnya Mastemon ya. Mastemon rada lembek ya. Mastemon kalian pasang energi weaken, jadi ada kemungkinan setiap levelnya 13% nambah 3 energi. Jadi kalau Mastemon mati, 13% energi weaken ini kalau nggak salah maksimalnya 5 ya. Kalau dia 5 berarti 65% kemungkinan nambah 3 energi. Jadi kalau Mastemon mati, energi kalian otomatis nambah 3 ya. Persentasenya 65% untuk max levelnya ya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini ada resistance of burning ya. Resistance burning ini nambahin damage sebanyak 20% ya. Di sini energinya di bawah 3 ya. Ketika energi kalian di bawah 3 nambahin damage 20% ya. Setiap levelnya itu nambah 1. Jadi energinya 4, di bawah 5, di bawah 6, di bawah 7, di bawah 8, kalau nggak salah maksimalnya 11 ya. Berarti levelnya 8 ya teman-teman. 8 atau 9 ya, 9. Jadi maksimalnya 9. Itu kalau energi kalian di bawah 11, kalian bisa nambahin damage sebesar 20% ya teman-teman. Ini cocok banget buat hitter ya, nambahin damage hitter ya. 20% ya, lumayan gede. Jadi kalian harus maksimalin, misalnya pakai Hikari itu ya. Kalau gue sendiri sampai 8 ya, les 8. Gue nggak tahu ya, ada yang jelasin kalau dia wajib energi les 9 ya, harus di bawah 9 baru bisa dapat efek si resistance of burning kalau pakai Hikari ya, karena Hikari itu 8 ya teman-teman. Oke, lanjut lagi. Di sini ada first aid ya. First aid, rupture sama guard, terus swift. Gua jelasin ini karena dia efeknya hampir sama ya. Jadi rupture ini gua ya, karena kalian pakai rupture, kebanyakan pakai rupture ya. Interest whole team ya, jadi nambah
damage seluruh tim ya. Jadi seluruh tim dapat damage sebesar 3% selama 2 giliran ya. Jadi giliran pertama, giliran kedua doang aktifnya ya teman-teman. Tidak bisa disetak. Jadi cuman selama giliran pertama, giliran kedua kalian dapat 3% damage ya. Maksimalnya itu kalau nggak salah ada 7 ya teman-teman. 3 kali 7 ya 21% ya teman-teman. Jadi nambah damage 21% selama 2 giliran ya teman-teman. Giliran pertama, giliran kedua. Dan efeknya seluruh tim ya. Jadi kalau kalian pasang di tanker ya, kalau gua sih pasang di lini depan ya, tanker ya. Itu 4-4-nya gua pasang ya, kasih di Omegamon sama si Sakuya gua pasang 2-2 masing-masing ya. Jadi 4-4-nya dapat semua, whole team ya teman-teman, seluruh tim dapat guard itu lebih tinggi sedikit ya, 6%. Jadi seluruhnya nambah 21%, cuma guard nambah 42% ya teman-teman, seluruh tim ya teman-teman. Jadi kalau kalian pakai ini ke Digimon misalnya Sakuya ya, gua pakai Sakuya guard ya. Jadi Sakuya pakai, seluruh tim dapat semua efek, dapat buffnya ya. Semua tim dapat buff 6% per levelnya ya, maksimal 7. Jadi 42% nambah defense 42% seluruh tim ya. Baik itu Omega, baik itu Omega Zwart, baik itu Sibelial Pandemon ya teman-teman. Lanjut lagi yang setara sama rank S, gua jelasin di sini. Oke ya, perfect. Perfect. Ya di sini ada ultimate kungfu ya teman-teman, biasa dipakai orang ya. Nambahin final damage sebesar 3% ya, maksimalnya levelnya 4 jadi 12% ya teman-teman. Final damage ini seperti ini ya teman-teman. Damage murni itu attack damage, attack apa ya? Damage murni itu misal 100k ya damage ya. Oke. Terus kritikalnya 50k. Nah, total damage kedua itu, kalau kritikal ya teman-teman. Jadi damage murni ditambah kritikal terus nambah baru dikali 12% ya. Beda kalau dengan yang nambahin damage 12% ya. Kalau damage 12% dia damage murni doang yang bertambah ya teman-teman. Tapi kalau final damage itu sudah di total ya. Damage murni ditambah kritikal baru dikali dengan 12% ya. Itu bedanya ya teman-teman dengan damage biasa. Yang kedua ada Arrogant Contempt ya. Arrogant Contempt ini biasa orang pakai di Jazz ya. Oke, ini fungsinya mengabaikan defense sebesar 3% ya. Max levelnya itu kalau nggak salah 4 ya, atau 5 ya. Oke, 4. Jadi 12% mengabaikan defense. Jadi istilahnya kayak gini ya. Misalkan itu defense Digimon musuh itu 25k ya. 25k jadi akan diabaikan 12% defense-nya. Jadi 12% dari 25k itu sekitar 3000 ya. Jadi anggap aja defense-nya menjadi 22k. Kayak gitu ya teman-teman Arrogant Contempt ini. Terus di sini ada Redless Biot ya. Redless Biot ini sama dia pengurang damage final damage ya. Oke, anggap aja yang kayak gua bilang tadi, kritikal ditambah dengan damage murni baru dikurangnya 3% ya. Jadi 150k dikurang 3% kali 4 ya, 12%. Berarti sekitar habisnya 15 sampai 17k bakal dikurangin damage-nya ya teman-teman. Kurang lebih kayak gitu penjelasannya ya. Jadi dia ngurangi final damage ya, beda sama dev tadi ya. Dia ngurangin final damage gitu. Terus di sini ada Flash of Wit ya. Flash of Wit ini ketika kalian dodge ya atau menghindar, itu ada kemungkinan ngurangin energi 1 ya. Oke, biasa ini dipakai di Davmon ya. Davmon itu evasion-nya termasuk tinggi ya teman-teman. Jadi ketika Davmon itu dodge ya atau evasion atau dodging ya, dia bakal ngurangin energi lawan sebesar 1 ya. Itu chance-nya 20% ya. Max-nya kalau nggak salah 3, berarti 60% kemungkinan ngurangin 1 energi ya teman-teman. Ini mirip-mirip dengan ini ada ya, mirip sama Power Strike ya. Power Strike ini fungsinya
ketika kalian membunuh musuh ya, jadi ini wajib membunuh ya teman-teman. Ketika musuh mati kena karena kena serang, pokoknya musuh mati lah, kalian membunuh musuh ya. Itu 20% dikali 3 ya, 60% mengurangi energi lawan sebesar 2. Oke ya teman-teman. Jadi ini ketika musuhnya mati, energi lawan berkurang 2 ya, tapi chance-nya 60%, nggak 100% ya teman-teman, ada kemungkinan nggak ngurang ya. Oke, kayak gitu ya teman-teman. Ini di perfect ya teman-teman. Semoga aja penjelasan gua walaupun cepat, tapi gua harap kalian bisa ngerti ya dari kata-kata gua ini ya, dari penjelasan gua ini ya. Terus kita lanjut ke ultimate ya. Oke. Di sini ada Deceptive of Death ya. Deceptive of Death ini penjelasannya ketika mati ada kemungkinan 4% per level ya, per levelnya. Jadi maksimal ini kalau nggak salah 8 ya. Jadi 4 kali 8 32% ya. Ada kemungkinan 32% buat hidup kembali dengan darah 50% ya. Ini mirip dengan chipnya si ini ya, chipnya apa ini, Desperatif kalau nggak salah ya nama chipnya. Oke, kita cek dulu gua punya. Oke ya, Pesperage ya. Oke, ini mirip dengan Pesperage ya. Jadi ada kemungkinan nambah hidup kembali dengan darah 50% ya, tapi chance-nya cuman 32% ya teman-teman. Ini Deceptive of Death ya. Jadi ketika kalian mati ada kemungkinan hidup kembali dengan darah 50% ya teman-teman. Lanjut lagi, di sini ada Shield of Immunity. Jadi Shield of Immunity ini memberikan efek imun ya. Imun itu kebal dari seluruh ya serangan, debuff, terus juga meniadakan semua serangan ya teman-teman. Ini di sini penjelasannya cuman 1 turn ya. Tapi gua pribadi pakai ini bukan cuma di awal ya, tapi setiap giliran kadang-kadang muncul ya Shield of Immunity ini, maka gua biasa pakai di tank. Itu sangat berguna ya teman-teman, keseringan immunity ya teman-teman. Jadi nggak cuma di awal, di giliran kedua, giliran ketiga dan seterusnya itu kadang-kadang muncul ya, tapi persentasenya nggak tahu, keseringan dia muncul tiba-tiba gitu aja ya teman-teman. Dan efeknya nggak 1 turn ya teman-teman, kadang-kadang muncul lagi di turn kedua, ketiga, dan seperti itu ya teman-teman. Benar-benar bukan mengurangi dampak, menghilangkan semua dampak serangan ya teman-teman. Itu Shield Immunity ya. Tapi ya itu ya teman-teman, cost-nya tinggi sekali ya teman-teman. 8 cost-nya ya, 8 poin, maksimalnya levelnya 2 ya teman-teman. Sangat tinggi cost-nya ya teman-teman. Jadi buat kalian yang break bintangnya udah tinggi ya silahkan pakai. Kalau break kalian masih di bintang 10, bintang 8 ya gua sarannya gak usah pakai ya, karena costnya sangat tinggi ya teman-teman. Oke, lanjut lagi ke Energy Suppress ya. Energy Suppress ini ketika kalian kena serangan itu punya kesempatan 5% buat ngurangi 1 energi ya. Jadi kalau kalian kena serang itu bisa ngurangin energi musuh ya. Contoh seperti ini, kita pakai Dukmon ya. Dukmon kena serang. Jadi itu ketika Dukmon diserang, energi lawan berkurang 1/1 energi ya teman-teman. Chance-nya 5%, maksimalnya 8. Jadi ada kemungkinan 40% ya. 40% atau 50% ya. Oke, 50% kemungkinan mengurangi energi 1 ketika diserang ya. Jadi setiap kali diserang ngurangi 1 energi ya. Oke, kalian pasti sering ketemu ya musuh yang pakai energi suppress ini ya. Sangat merepotkan ya teman-teman. Belum lagi kalau dia pakai Jesmon, Daf sama Mastemon ya teman-teman. Jadi kita nggak ada kesempatan buat ini ya, buat nyerang ya, karena energi kita nggak penuh-penuh ya teman-teman. Yang kedua ada Point Slash dan Bursting Impulse ya teman-teman. Oke. Bursting Impulse sama Point Slash ini efeknya mirip ya. Kalau Point Slash ini nambahin damage 8% di lini depan ya. Lini depan ini dua Digimon yang di depan ya. Terus back row ini yang di belakang yang biasanya tipe hitter ya teman-teman. Oke, ini efeknya nambahin 8%, maksimalnya 5 ya. Jadi 40% nambah damage ke lini depan. Sedangkan Bursting Impulse itu nambahin damage 40%, total maxnya ya. Jadi 5 level
40% di lini belakang ya. Biasanya ketemu Belze ya, gua sendiri pakai karena Omega Mon dan Omega Zwart itu tipe serangannya massal ya. Ini biasa dipakai yang tipe serangan massal ya teman-teman. Oke, tipe serangan massal, jadi gua pakai dua-duanya ya, depan belakang dapat damage semua ya, 40% ya. Kena damage semua, 40% tambahannya. Itu buat kalau gua biasanya ketemu Belze kerepotan, jadi nambah damage-nya sangat signifikan ya teman-teman, dan Belze-nya mungkin mati ya di belakang ya karena kena ini Annihilation Cannon ya. Gua berharap juga itu Zwart-nya punya XFO-nya sama kayak ini ya, sama kayak Omega Mon X-nya ya. Jadi dia serangan skill 3-nya ya, yang Destruction of Cannon, Destruction of Sword-nya, Sword of Destruction-nya itu massal juga ya, sama kayak Annihilation Cannon. Jadi tambah massal ya teman-teman, mati semua, rata semua ya teman-teman. Oke ya, walaupun itu sekedar angan-angan, entah kapan itu si Zwart dapat XFO ya teman-teman. Oke ya, itu ultimate ya teman-teman. Terus di sini ada Dead Nail ya. Dead Nail ini kalau kalian sekarat, darah kalian tinggal 25%, itu nambah damage 5% ya. Ini fullnya 3 ya, 3 level, jadi cuma nambah damage 15%. Tapi kalian wajib sekarat ya teman-teman. Kalau kalian sekarat, darah kalian di bawah 25%, damage-nya otomatis nambah 15% ya. Tapi ketika kalian masuk ke darah kalian penuh lagi 30%, Dead Nail ini bakal menghilang ya teman-teman. Kurang lebih kayak gitu ya teman-teman. Oke, lanjut lagi. Di sini ada Resolute Change, ini sama kayak Dead Nail, cuman ini mengurangi damage ya. Jadi kalau kalian sekarat, darah kalian 25%, damage-nya berkurang sebesar 5% ya. Max levelnya 3 kalau nggak salah. Oke, ini ultimate ya teman-teman. Yang lain menurut gua itu standar ya. Di sini ada pengurang debuff ya. Jadi kalau kalian kena statik, damage-nya berkurang. Damage to static target. Oke, ini damage kepada static target nambah 4% ya teman-teman. Jadi ini standar ya teman penjelasannya. Di sini juga. Oke ya teman-teman, kita lanjut ke evolution ya teman-teman. Yang pertama itu solid defense ya teman-teman. Solid defense ini efeknya menambahkan 20% defense ketika kita evolusi selama 2 giliran ya teman-teman. Jadi kalau kalian Digimon kalian evolution, ya nggak mesti wajib, maksudnya tuh kayak Maste ya. Maste kan nggak ada evolutionnya, tapi ketika skillnya ada tulisan Evo, dia evolution ya. Evolution dia nambahin 20% damage 20% defense selama 2 giliran ya. Wajib evolusi dulu, setelah evolusi dia nambah 20% defense ya. Selama 2 giliran. Maxnya itu levelnya 5 ya, jadi 100% defense selama 2 giliran saat kalian sesudah kalian evolusi selama 2 giliran ya teman-teman. Untuk solid defense ini costnya 8 poin ya teman-teman, jadi butuh 40 poin break ya. Jadi sangat besar costnya. Buat kalian yang masih break di bintang 8, 10, nggak disaranin pakai solid defense karena terlalu banyak costnya ya. Jadi nambah 100% defense selama 2 giliran, level maxnya ya teman-teman. Costnya 48 per level. Oke, lanjut lagi. Di sini ada Holy Lake of Mass ya. Ketika kalian evolusi, ada kemungkinan 20% menghilangkan semua debuff ya. Jadi seluruh debuff itu dihilangkan ya. Chance-nya 20% per level. Jadi ketika kalian evo, debuff-nya seluruh debuff yang ada di semua Digimon kalian bakal dihilangin ya. Chance-nya 20% per level, max-nya 5 level kalau nggak salah. Jadi 100% menghilangkan debuff seluruh Digimon ya teman-teman. Tapi cuman ketika kalian bisa evolusi ya teman-teman. Oke, lanjut lagi. Di sini ada
Breakthrough ya. Jadi di sini dia nggak wajib evolusi, efeknya pasif, otomatis nambahin 2% uh, 2% di give apa ya, di give 2% evolusi ya. Chance-nya evolusi itu 15% cuma ya teman-teman. Kalian lihat di sini evolve chance itu cuma 15% ya. Jadi efeknya si Digivolve Breakthrough ini dia nambahin 2% chance evolusi selama 2 giliran ya. Jadi maksimalnya gua lupa ya berapa. Kalau nggak salah costnya cukup rendah ya teman-teman. Gua nggak tahu, gua nggak pernah pakai ya. Jadi dia selama 2 giliran nambahin chance 2% evolusi yang 15%, jadi satu levelnya itu 17% gitu ya. Oke, dipaham ya teman-teman. Oke, lanjut lagi. Di sini ada boost ya teman-teman. Boost ini ketika masuk battle selama 2 giliran nambahin evolution rate 17% ya. Oke, dia selama 2 giliran nambah evolution rate ya 17%. Gua gak tahu ini efeknya semua tim atau cuma satu ya. Kalau di Give Breakthrough dia mirip-mirip ya teman-teman. Dia nambahin evolution rate 17% ya teman-teman. Begitu ya teman-teman. Selama 2 giliran, costnya lumayan tinggi ya, kalau nggak salah 6 ya teman-teman. Max levelnya kalau nggak salah 5 ya, 15 kali 17 sekitar 85% ya. Ya berarti bisa 100% ya teman-teman. Selama 2 giliran ya teman-teman, costnya 6. Jadi persiapin 30 poin break ya teman-teman. Yang kelima itu ada Chosen ya. Chosen ini ketika after defeating an individual, jadi ketika kalian membunuh Digimon musuh itu nambahin kemungkinan evolusinya 17% selama 2 giliran ya teman-teman. Tapi kalian wajib membunuh ya. Costnya juga kalau nggak salah rada rendah ya daripada boost ya. Tapi kalian wajib membunuh musuh. Jadi ketika musuh mati dia nambahin 17% per level ya. Jadi 15% tambah 17. Terus kalau level 2 nambah lagi 34 gitu ya teman-teman. Jadi ketika kalian berhasil membunuh musuh, evolution rate-nya nambah 17% per level. Max-nya gua lupa ya berapa. Oke, terus di sini ada Ultimate Break ya. Ultimate Break ini nambahin evolution chance-nya 5% ya. Chance-nya 5%. Max-nya gua lupa. Tapi cost-nya juga rendah ya teman-teman. Gua lupa juga ini ya, karena gua nggak pernah pakai juga ya. Di sini juga ada Super Evolution. Super Evolution ini berbeda yang lain. Yang lain itu nambah Red Evolution. Tapi kalau Super Evolution menambah durasi ya teman-teman. Evolusi itu kalau nggak salah cuma bisa selama 2 giliran. Jadi kalau kalian evolusi di giliran pertama, di giliran ketiga biasanya evolusinya menghilang ya, berubah lagi. Contohnya Omegamon ya. Terus evolusi menjadi Omegamon X karena nampak ya teman-teman perubahannya ya evolusinya. Jadi Omegamon X-nya cuma bertahan di giliran selama 2 giliran. Giliran kedua, giliran ketiga. Terus berubah lagi jadi Omegamon biasa. Nah, Super Evolution ini menambah durasinya ya. Jadi nambah 1 giliran. Maksimalnya kalau nggak salah 2 ya, jadi bisa selama 4 giliran kalian dalam bentuk Omegamon X ya, begitu ya. Jadi kalian nambah durasi evolusinya ya selama 2 giliran ya. Maksimalnya 2 level, kalau nggak salah costnya 8 ya teman-teman, kalau nggak salah ini ya teman-teman. Silahkan cek kalau gua salah ya. Di sini juga ada Life Elegy. Life Elegy ini nambahin darah ya. Maksudnya healing ya, healing darah 15% ketika evolusi. Jadi contoh seperti ini, Alphamon kalian darahnya 20% ya. Terus dia evolusi, tiba-tiba dapat skill evolusinya ya, dia evolusi berubah jadi alpha alpha X-nya ya. Setelah berubah jadi alpha,
max levelnya 4 ya, jadi 60%. Jadi dari 20% darah itu bakalan jadi 80% lagi ya teman-teman. Sangat bagus buat tipe tanker ya, yang sekarat tiba-tiba evolusi jadi bakalan balik lagi darahnya lebih tebel ya teman-teman. Nah, terus di sini ada killing down ya. Killing down ini gua pakai ya. Killing down ini efeknya menambah 12% attack ketika evolusi ya. Jadi gua pakai di Zwart. Gua juga pakai di second hitter gua, Belial Pandemon. Jadi pas dia evolusi dia nambahin 12% attack. Maksimalnya 4, jadi 48% attacknya nambah ketika dia evolusi ya. Ini bisa bikin comeback ya teman-teman. Apa seluruh tim kalian sekarat tiba-tiba Omega Sword gua evolusi ya. Terus gua pakai full skillnya ya, full kombonya. Destruction, Sword of Destruction ditambah Annihilation Cannon ya, hampir rata semua ya teman-teman. Itu benar-benar bisa bikin comeback ya teman-teman. Itu fungsinya killing down ya. Yang kedua, yang terakhir di sini ada instant rapidity ya. Rapidity, oke, instant rapidity ini nambahin speed 15% ketika evolusi ya, sama dengan killing down, tapi di sini dia nambahin speed ya, buat tipe yang speed, contohnya Darkmon, contohnya si Jesmon ya, bisa pakai ini. Tapi ya kalau Jesmon kan dia lebih ke offense ya, sebaiknya pakai killing down ya kalau mau dipakai buat Jesmon. Oke teman-teman, itu dia penjelasan tentang break tipe S ya, break rank S nya ya. Semoga aja informasi ini bermanfaat, videonya bermanfaat, jadi kalian bisa meramu-ramu break kalian sendiri ya. Kalau mau tanya silakan tanya pada masta-masta yang ada di grup ya. Mau bertanya sama gua juga gua jawab. Kalau ya masalah break ini sebenarnya tergantung dari selera ya teman-teman. Ada yang mau bikin diginya semi defense, ada yang mau bikin diginya sedikit keras. Tapi kalau gua pribadi, gua agak terobsesi sama damage ya, makanya break gua full damage ya. Di sini gua pakai Atam Subblade full, Resistance of the Burning, Ultimate Kung Fu ya, damage semua ya teman-teman. Itu balik lagi ke selera ya. Oke ya, itu dia video dari gua. Sebenarnya tadi di bagian evolution itu udah rekaman kedua karena tadi sinyalnya rada hilang. Jadi gua bikin 2 video. Jadi evolutionnya itu video kedua ya, langsung gua gabungin nanti pakai KineMaster ya. Oke, segitu aja penjelasan dari gua. Salam digital chaos ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.